Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Perbujat Miko. Kali ini saya akan share kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya masih terkait prompt ChatGPT. Nah, menariknya di video ini saya ingin sampaikan untuk identifikasi prompt yang umum dan prompt yang spesifik. Tentu dengan tujuan berbeda. Nah, biasanya Bapak Ibu, bahkan saya juga, teman-teman semua, kadang kita sudah mentok dengan ide ataupun topik penelitian. Oleh karena itu, beberapa variabel yang perlu kita analisis, kita kaji, kita teliti lebih dalam, itu kadang terhambat oleh literatur atau mungkin keluangan waktu kita untuk banyak membaca artikel. Oleh karena itu, kita ingin dibantu oleh AI untuk lebih cepat mungkin mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan, yang terkini, yang sedang tren ya untuk kita teliti. Nah, tentu ini akan sangat terbantu. Itu yang umum, dan yang spesifik nanti kita juga akan eksplor. Nah, ini saya sudah siapkan ya, sudah saya siapkan di sini. Sekali lagi Bapak Ibu, di video saya ini saya sudah sering bahas kunci prompt ya. Jadi belajar AI untuk research, untuk artikel ilmiah itu kuncinya di belajar prompt ya. Jadi beberapa subscriber saya pernah melakukan private class, assistance private class dengan saya. Ini saya fokuskan supaya mereka lebih mandiri, yaitu fokus ke kunci prompt. Nah, ketika prompt ini sudah sangat mahir, sudah tahu filosofi, konsepnya, kemudian isinya, itu saya yakin bisa dieksplor lebih dalam oleh pribadi masing-masing atau lebih mandiri lah ya, asalkan kita tahu kunci dasar dari prompt, yaitu konteks, instruksi, contoh, dan format. Nah, ini akan menghasilkan luaran yang berbeda. Oke, kita balik lagi ya, karena kunci prompt ini perlu saya sampaikan berulang kali ya, sehingga kita nanti lebih terbiasa untuk membuat prompt sendiri ya. Jadi lebih kreatif, dan hasilnya tentu Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang akan melihat hasil dari kita belajar prompt itu sendiri. Nah, tadi kita kembali ya, saya ingin sampaikan prompt umum dan prompt spesifik. Apa itu perbedaannya terkait dalam memilih topik penelitian. Nah, prompt umum ini ya, ini lebih general ya, lebih general, namanya umum ya. Nah, kita contohkan prompt saja ya. Ini nanti kita bisa tambahkan konteksnya ya, ini belum saya tambahkan ya, bisa ditambahkan. Apa saja topik penelitian yang sedang tren dalam bidang, kita sampaikan bidangnya di sini ada bidang kebahagiaan di tempat kerja ya. Kita kasih sini tanda merah saat ini. Jadi tujuannya adalah mengidentifikasi topik yang relevan dan menarik untuk diteliti ya, untuk diteliti. Nah, saya tadi di awal sampaikan kepada teman-teman semuanya, Bapak Ibu, bahwa terkadang kita mentok untuk topik apa, variabel apa nih yang lagi tren di bidang ini ya, sehingga kita juga tentunya harus mengikuti perkembangan tren penelitian dari topik yang sudah kita teliti ya, karena sangat cepat. Tentu kita butuh referensi yang juga cepat ya. Sekali lagi, ini tujuannya adalah mengidentifikasi topik yang relevan dan menarik untuk diteliti. Nah, ini prompt umum. Kita coba ya Bapak Ibu, silahkan di copy. Saya akan sampaikan di deskripsi video. Bapak Ibu tinggal copy saja ya, tinggal copy ya. Kita kembali ke OpenAI ya. Kita paste di sini ya. Jangan lupa tambahkan di sini saya adalah seorang peneliti ya, supaya AI tahu bahwa ya kita ini usernya adalah seorang peneliti ya. Kita langsung enter saja. Kita tunggu ya apa hasil dari topik yang sedang tren. Nah, sini sudah sampaikan ada WLB ya, keseimbangan, kesehatan mental, dan kesejahteraan karyawan. Nah, saya fokus ke kesejahteraan ya, kesejahteraan dosen kebetulan. Kemudian budaya dan lingkungan. Nah, budaya tentu ini tren juga. Pengembangan karir dan pelatihan, keterlibatan, penghargaan, teknologi digitalisasi di tempat kerja. Wah, ternyata mulai banyak ya isu-isu penggunaan teknologi terkait juga kebahagiaan di tempat kerja. Hubungan antar kolega atau tim, kepemimpinan yang inspiratif ya, CSR, dan nilai-nilai perusahaan. Nah, ini ya, ini masih general Bapak Ibu ya, masih general. Nah, kita ingin lebih dalam lagi, lebih spesifik lagi. Tentu kita butuh prompt lagi yang lebih spesifik. Nah, ini
Prompt spesifik ini ditujukan sebenarnya lebih ke pendalaman di sebuah topik. Ya, karena tadi tren itu sepertinya masih secara general, masih umum. Kita ingin tahu nih, ya spesifiknya di bidang itu. Yaitu kita membuat prompt identifikasi ya masalah yang belum banyak diteliti. Nah, belum banyak diteliti ini kita bold, kita merahkan. Ya. Dalam bidang kebahagiaan di tempat kerja yang dapat memberikan kontribusi signifikan. Ya, kontribusi signifikan tentu dengan teoritis dan juga praktikalnya, ya, praktisnya. Ya, kita tidak mau terbelenggu hanya di kontribusi teoritis saja sehingga aplikasinya susah. Nah, ini ancaman sebenarnya, ancaman bagi seorang peneliti. Formalitas dan praktikal, ya, formalitas kita melakukan research, praktikalnya ini nih tersendat di sini. Padahal riset-riset itu kan sebenarnya selain untuk memperkaya pengetahuan juga tentunya untuk aplikatif. Nah, ini ya. Jadi prompt spesifiknya adalah identifikasi masalah yang belum banyak diteliti dalam bidang kebahagiaan di tempat kerja yang dapat memberikan kontribusi signifikan. Nah, untuk signifikan ini juga sebenarnya bisa menjadi novelty, ya sesuatu yang bisa menjadi nilai jual, ya. Maaf, suara saya agak sedikit kurang enak ini, ya. Tujuan prompt spesifik ini adalah menemukan celah penelitian. Nah, saya bolkan lagi yang penting-penting yang belum banyak dieksplorasi. Nah, dieksplorasi berarti ini lebih ke gap, lebih ke mana lagi? Ke novelty, ya, ataupun kebaharuan, ataupun apapun bahasa dari Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Intinya kita ingin mencari nih titik terang, ya, celah, ruang, ya, opportunity, ya, apapun itu bahasanya. Untuk kita gali lebih dalam, untuk kita jual, ya, untuk kita apa ya? Kita tulis, ya. Oke, kita copy saja. Karena dalam OpenAI ini sebenarnya satu ruang chat ini sudah kita sampaikan promptnya adalah saya seorang peneliti. Saya kira kita nggak perlu lagi, ya, kita nggak perlu lagi sampaikan kita seorang peneliti. Ya, kita coba langsung saja, ya. Kita langsung saja enter. Silahkan dicoba Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, ini ya. Kita coba tunggu hasilnya. Ya, ada beberapa poin yang bisa menjadi guideline kita mengidentifikasi, ya, celah penelitian yang belum banyak dieksplorasi. Nah, coba kita lihat. Ada 10, ya. Ada 10. Apa saja kita lihat, ya. Meskipun banyak topik dalam bidang kebahagiaan bekerja telah diteliti, beberapa area masih kurang dieksplorasi dan dapat memberikan kontribusi signifikan. Nah, ini pengaruh generasi terhadap kebahagiaan bekerja. Nah, ini isu, ya, isu terkait lintas generasi, ya, di bidang kami, di bidang MSDM, ya, proporsi antar lintas generasi itu menjadi fokus juga, ya, apalagi perusahaan-perusahaan yang sifatnya ke arah teknologi, ya, mereka sangat memperhatikan proporsi dari lintas generasi. Ya, tentu nggak boleh dong semua karyawannya itu dari baby boomers, ya. Tentu kita perlu juga inovasi-inovasi anak muda dari Gen Z ataupun Gen milenial, ya, untuk mengkolaborasikan antara kaya pengalaman dengan kaya gagasan, kaya inovasi, ya, kaya kreasi, ya. Nah, ini menarik juga nih menurut saya. Ada kebahagiaan di tempat kerja hybrid, ya, ini berarti ya WFH dan sebagainya ataupun tidak perlu mengantor, ya. Kemudian pengaruh lingkungan fisik kantor, dampak teknologi pada kebahagiaan di tempat kerja, kebahagiaan di tempat kerja multikultural. Nah, multikultural ini berarti bisa saja dari konteks negara, bisa saja perbedaan negara berkembang dan negara maju, atau sama-sama negara berkembang. Ya, let's say umpamanya gimana sih konteks kebahagiaan di tempat kerja antara dosen Malaysia dengan dosen Indonesia, sama-sama negara berkembang. Apakah ada perbedaan dari sisi mungkin konteks budaya? Kemudian pengaruh kepemimpinan etis, autentik, kemudian pengaruh krisis dan ketidakpastian ekonomi, ya, kebahagiaan karyawan dalam sektor non-profit dan publik. Wah, ini juga isu yang menarik ini, kebahagiaan kerja dalam sektor non-profit dan publik. Nah, ini Bapak Ibu teman-teman semuanya, saya ingin Bapak dan Ibu juga mencoba
prompt yang sudah saya siapkan di deskripsi video saya. Mudah-mudahan membantu yang sedikit ini, dan tetap semangat belajar AI di konten saya berikutnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.